kembali lagi bersama saya, Ibu Sulpa Dewi. Kita akan belajar kimia pada saat ini. Untuk itu, saya ajak kita untuk tetap semangat dengan sebuah kalimat motivasi kali ini. Ubah hidupmu hari ini. Jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang, tanpa menunda. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat. Jadi, sifat koligatif larutan ini hanya dipengaruhi oleh jumlah zat yang terlarut di dalamnya. Nah, ada 4 sifat koligatif yang akan kita pelajari. Yang pertama, penurunan tekanan uap yang disimbolkan sebagai delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih, delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku, delta TF. Dan yang keempat adalah tekanan osmosis atau P. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penurunan tekanan uap. Sebelum kita jauh membahas tentang penurunan tekanan uap, ada pertanyaan yang muncul buat kita. Pernahkah Anda melihat zat cair menguap? Jawabannya mungkin pernah ya. Semua orang, kita, apalagi yang sudah SMA, sudah pernah melihat zat cair menguap. Ketika kita melihat pakaian yang basah dijemur, lama-kelamaan pakaian itu mengering. Mengapa? Karena air yang mengandung di pakaian basah tersebut akan menguap. Untuk itu, apa sih arti dari menguap itu? Menguap adalah molekul-molekul zat cair yang meninggalkan permukaannya. Jadi ketika molekul-molekul zat cair itu meninggalkan permukaannya, itu dikatakan menguap. Nah, pada saat menguap, memiliki tekanan atau yang dikatakan dengan tekanan uap. Nah, mari kita mengingat bahwa semakin mudah molekul-molekul zat cair berubah menjadi uap, maka makin tinggi pula tekanan uap zat cair tersebut. Nah, bagaimana ketika ada zat terlarut ditambahkan ke dalam sebuah zat cair? Nah, kita lihat bahwa apabila ke dalam pelarut dimasukkan zat terlarut yang sukar menguap, maka partikel-partikel zat terlarut mengurangi penguapan molekul-molekul zat cair tersebut. Sehingga apa yang diakibatkan? Sehingga menyebabkan tekanan uap larutan berkurang. Untuk itu, bisa disimpulkan bahwa tekanan uap pelarut murni akan lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan atau tekanan uap yang sudah terdapat zat terlarut. Nah, kesimpulan yang kita bisa peroleh adalah adanya zat terlarut dalam pelarut menyebabkan tekanan uap larutan berkurang. Jadi, saya ulang, adanya zat terlarut dalam pelarut menyebabkan tekanan uap larutan berkurang. Sehingga, oleh hukum Raoult, untuk mencari penurunan tekanan uap, rumusnya adalah delta P sama dengan P0 kurang P larutan. Atau delta P sama dengan P0 kali XT. Nah, di sini ada rumus P larutan sama dengan P0 kali XP. Coba kita perhatikan, di sini ada XT ya. Di sini ada XT dan XP.
Jadi di sini ada XT dan di sini ada XP, fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, mohon kita perhatikan bersama ya, penggunaan fraksi mol terlarut ketika kita akan menghitung penurunan tekanan uap atau delta P, sementara fraksi mol pelarut digunakan pada saat kita akan menghitung tekanan uap larutan. Jadi, mohon diperhatikan penggunaan XT dengan XP. Nah, bagaimana menghitung XT? XT adalah mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol zat terlarut dan mol pelarut. Sementara XP adalah mol pelarut dibagi dengan jumlah mol zat terlarut dan mol pelarut. Supaya kita jangan bingung, fraksi mol terlarut itu yang menjadi pembaginya adalah terlarut juga, mol zat terlarut. Dan fraksi mol pelarut, P, yang menjadi pembaginya adalah mol pelarut. Supaya kita jangan bingung ya. Nah, di sini delta P itu adalah penurunan tekanan uap. P sendiri adalah P0 tekanan uap pelarut murni. P tekanan uap larutan, sementara XT fraksi mol terlarut dan XP fraksi mol pelarut. Nah, demikianlah rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebanyak 5 gram lilin C22H46 dilarutkan ke dalam 50 gram karbon tetraklorida pada suhu 23 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah, hitunglah besarnya penurunan tekanan uap larutan. Nah, semua diketahui di soal. Kita perhatikan, diketahui massa pelarut. Yang menjadi pelarut di sini adalah karbon tetraklorida, yaitu 50 gram. Sementara massa zat terlarut, yaitu lilin, sebanyak 5 gram. Nah, diketahui juga di soal bahwa tekanan uap pelarut CCl4 itu adalah 0,131 atmosfer. Sementara massa molarnya lilin adalah 310 dan massa molarnya karbon tetraklorida atau pelarut 154. Yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, kita pakai rumus yang kita jelaskan tadi di depan, yaitu delta P sama dengan P0 kali fraksi mol terlarut. Berdasarkan soal, data yang diberikan bahwa P0 sudah ada. Ya, P0 sudah ada sebanyak 0,131 atmosfer. Sementara XT belum ada. Untuk itu, kita cari dulu XT-nya. XT-nya seperti rumus, mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol zat terlarut dan mol pelarut. Nah, untuk menghitung mol, semua sudah tahu kan? Menghitung mol, massa dibagi dengan massa molar. Nah, kita lihat zat terlarut. Zat terlarutnya massanya 5 gram. Berarti kita masukkan 5 dibagi dengan massa molarnya. Massa molarnya adalah 310. Sehingga muncul angka 5 dibagi 310. Ya. Sementara di bawah, mol zat terlarut juga ya, berarti 5 dibagi 310. Sementara 50 dibagi 154 diambil dari massa pelarut, jadi ini mol pelarut ya, massa pelarut dibagi dengan massa molar pelarut. Sehingga diperoleh XT-nya adalah 0,047. Nah, karena di sini XT atau fraksi mol terlarut nilainya sudah ada, yaitu 0,047, dan tadi di soal kita memperoleh P0 atau tekanan uap pelarut murni CCl4 0,131 atmosfer, kita substitusikan masuk ke dalam rumus, yaitu 0,131 atmosfer dikali dengan 0,047. Sehingga delta P yang diperoleh adalah 0,006
atmosfer. Untuk itu, kita bisa simpulkan bahwa ketika dilarutkan 5 gram lilin ke dalam 50 gram karbon tetraklorida akan mengalami penurunan tekanan uap sebesar 0,006 atmosfer. Nah, demikian contoh soal kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami bagaimana menghitung penurunan tekanan uap. Untuk itu, di sini saya mencoba memberikan soal latihan dan saya yakin ketika memperhatikan materi-materi sebelumnya mulai dari awal, saya yakin kalian pasti bisa mengerjakan soal tersebut. Selamat mencoba, semoga sukses. God bless you. Terima kasih.